Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apakah pembayaran fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan ini wajib membayarkan fidyahnya berupa makanan pokok mentah seperti beras, seperti gandum atau kurma kering? Atau boleh membayar fidyah itu dalam bentuk makanan pokok matang seperti nasi dan lauk pauknya? Atau justru boleh menggunakan nilai uang, nilai tukar uang, seperti kita di Indonesia menggunakan rupiah. Dan yang kedua, berapa ukuran atau takaran pembayaran fidyah untuk setiap kali atau setiap hari tidak berpuasa? Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, setidaknya disebutkan ada 2 jenis takaran yang bisa digunakan sebagai patokan pembayaran fidyah. Berapa banyaknya, berapa besarannya. Untuk takaran yang pertama adalah takaran yang dianut oleh kalangan Hanafiyah, yang mereka menyebutkan adalah setengah sok dari gandum. Tapi dalam kitab yang lain boleh juga menggunakan 1 sok dari kurma kering. Itu kalangan Hanafiyah. Kemudian patokan yang kedua adalah 1 mud dari makanan pokok yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalkan kalau kita di Indonesia, ya berarti boleh menggunakan beras. Tapi memang terjadi perbedaan yang signifikan. Kalau kita menganut pendapat kalangan Hanafiyah, maka ukurannya bisa menggunakan setengah sok gandum atau menggunakan 1 sok kurma kering. Kurma kering itu sebagaimana kurma yang beredar di Indonesia yang sering kita konsumsi saat ini, itu namanya tamer namanya. Nah itu kalau menggunakan itu maka patokannya adalah 1 sok. Tapi kalau menggunakan gandum itu setengah sok. Itu kalau kita menganut dari kalangan Hanafiyah. Sementara ulama lain dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah membolehkan pembayaran fidyah menggunakan makanan pokok yang berlaku di masyarakat kita saat ini. Seperti kalau di Indonesia menggunakan beras gitu. Tapi takarannya hanya 1 mud. Nah sekarang pertanyaan kita, 1 mud itu berapa dan 1 sok itu berapa? Jadi teman-teman, kalau kita ingat dengan ukuran pembayaran zakat fitrah kita setiap jiwa, itu disebut sebagai ukuran 1 sok. 1 sok itu adalah ukuran takar sebagaimana kita menakar dengan liter. Nah ini disebut sebagai 1 sok. Jadi menggunakan gayung boleh, menggunakan gantang boleh, menggunakan mangkok boleh. Yang penting ukurannya tadi disebut sebagai 1 sok. Memang seharusnya ada ukuran pastinya gitu ya. Tapi itu sifatnya adalah takar. Nah ketika takaran itu dikonversi dalam kilogram, dalam bentuk berat massa, ternyata memiliki versi yang berbeda-beda. Ada ulama yang menyebutkan konversi 1 sok itu adalah 3 kg. Ada yang mengkonversi 1 sok itu 2,7 kg. Ada yang mengkonversinya juga menjadi 2,5 kg. Nah, kenapa terjadi perbedaan konversi tersebut? Perbedaan itu salah satunya disebabkan karena setiap takaran sok pada masing-masing benda, pada masing-masing jenis makanan tadi memiliki jenis massa atau berat massa yang berbeda. Misalkan teman-teman mengukur atau menakar 1 sok gandum, itu mungkin akan menghasilkan berat massa yang berbeda dengan 1 sok beras. Atau 1 sok beras itu akan berbeda berat massanya dengan 1 sok jagung, misalkan gitu. Makanya terjadilah konversi yang berbeda tadi itu. Tapi ala kulli hal, setidaknya 3 konversi tadi itu bisa kita jadikan sebagai patokan. Boleh menggunakan 2,5 walaupun ini harus berhati-hati. Tapi menggunakan 2,7 kg itu lebih aman, atau lebih aman lagi menggunakan 3 kg. Itu konversi dari 1 sok gitu. Nah sedangkan 1 mud itu adalah 1/4 sok.
Berarti kalau teman-teman mengkonversi satu sok itu satu sok itu adalah 3 kg, berarti 3 kg dibagi 4. Nah, seperempatnya itulah yang disebut sebagai mud. Gitu ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan tadi. Kalau pembayaran fidyah kita menganut pendapat dari kalangan Hanafiyah, maka Hanafiyah itu menggunakan 2 ukuran. Boleh menggunakan satu sok dari kurma kering, boleh menggunakan setengah sok dari gandum gitu. Tapi enaknya kalangan Hanafiyah tadi itu membolehkan kaum muslimin membayarnya menggunakan konversi nilai mata uang. Kalau di Indonesia berarti boleh menggunakan rupiah gitu. Tapi sekali lagi bahwa ulama yang membolehkan pembayaran fidyah menggunakan uang itu adalah kalangan Hanafiyah. Maka kalau teman-teman mau membayarnya menggunakan rupiah, maka konversinya menggunakan setengah sok gandum. Misalkan kalau tadi satu sok kita ambil 3 kilo, berarti setengahnya itu 1 kilogram gandum. Atau menggunakan satu sok kurma kering. Itu. Jadi kalau mau menggunakan rupiah, maka gunakanlah konversi dari ukuran yang ditetapkan oleh kalangan Hanafiyah. Kenapa demikian? Karena ulama yang membolehkan pembayaran fidyah menggunakan uang adalah kalangan Hanafiyah, maka gunakanlah takaran yang ditetapkan oleh kalangan Hanafiyah. Jangan lompat-lompat gitu, biar kita jujur. Kemudian yang kedua adalah ukuran yang disebutkan oleh kalangan jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah, dan kalangan Hanabilah yang mereka membolehkan pembayaran fidyah itu 1 mud, yaitu 1/4 sok dari makanan pokok yang berlaku di wilayah kita saat ini. Jadi kalau kita mau membayarnya 1 mud saja, 1 mud itu berarti 1/4 sok, itu kalau dikonversi dalam kilogram kurang lebihnya 0,75 kilogram atau 750 gram. Itu untuk 1 mudnya ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan 1 mud maka wajib membayarnya dalam bentuk makanan pokok. Jadi kalau di Indonesia yang menggunakan beras, itu 1 mud namanya. Tapi kalau tadi mau menggunakan rupiah silakan, tapi gunakan patokan yang ditetapkan oleh kalangan Hanafiyah, yaitu setengah sok gandum. Nanti teman-teman cari sendiri itu setengah sok gandum itu harganya berapa, atau menggunakan 1 sok kurma kering. Nah, kalau kurma mungkin banyak beredar di Indonesia, jadi teman-teman kalau mau menggunakan rupiah, lihat aja harga kurma yang berlaku di pasaran itu kurang lebih berapa kilo, 1 kilonya berapa. Nanti tinggal dikalikan saja dengan 1 sok. Jadi 1 sok itu kurang lebihnya 3 kilogram, dikalikan dengan itu. Baru keluar nilai rupiahnya. Tapi kalau hanya menggunakan mud tadi itu yang nilainya lebih kecil, tapi tetap menggunakan makanan pokok, tidak dikonversikan dalam bentuk rupiah. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Moga-moga nanti pembayaran fidyah kita itu benar, tepat jenis benda yang kita bayarkan, dan sekaligus itu tidak melanggar aturan syariah. Nah, kemudian yang ketiga, apakah fidyah itu boleh dibayarkan dalam bentuk makanan pokok matang? Kalau kita merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau dalam usia senja, setahun sebelum beliau wafat itu udah nggak kuat lagi untuk berpuasa. Mereka atau beliau hanya memberikan makanan matang kepada 30 orang karena beliau tidak berpuasa full 30 hari. Maka beliau mengundang 30 orang itu untuk makan yang dianggap layak dengan makanan yang berlaku di wilayah itu. Nah, ini kalau mau merujuk dengan makanan pokok matang, jadi tidak ada besarannya, tidak ada nilai rupiahnya. Pokoknya 1 hari tidak berpuasa hitungannya 1 orang miskin. Kalau mau dirapel di belakang, mau dibayarkan sekaligus di belakang, maka berarti teman-teman mengundang 30 orang miskin untuk memakan 30 porsi fidyah berupa makanan pokok matang. Wallahu a'lam bishawab.